Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Filsafat Ilmu dan Kerangka Metodologi Penelitian. Pemateri pertama yaitu Saudari Siti Manggatila. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai definisi filsafat ilmu menurut para ahli. Terlebih dahulu saya akan membahas pengertian dari filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari asumsi, dasar, dan implikasi ilmu pengetahuan. Ini mencakup berbagai topik seperti definisi ilmu pengetahuan, kriteria kebenaran, metode ilmiah, serta hubungan antara teori dan observasi. Selanjutnya yaitu definisi filsafat ilmu menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Al-Farabi. Seorang filsuf Islam terkemuka melihat filsafat sebagai alat untuk memahami dunia dan mencapai kebijaksanaan. Ia menganggap ilmu pengetahuan sebagai bagian dari filsafat yang berfungsi untuk memahami realitas alam semesta dan posisi manusia di dalamnya. Menurut Al-Farabi, filsafat ilmu membantu mengklarifikasi prinsip-prinsip dan dasar-dasar ilmiah yang mendukung pengetahuan. Selanjutnya yaitu menurut Ibnu Sina. Ibnu Sina menganggap filsafat ilmu sebagai cabang dari filsafat yang membahas metode dan prinsip-prinsip dasar yang mengarahkan penelitian ilmiah. Ini menekankan pentingnya logika dan metode dalam memperoleh pengetahuan yang benar. Menurutnya, filsafat ilmu berfungsi untuk memeriksa validitas dan konsistensi dari pengetahuan yang diperoleh melalui observasi dan eksperimen. Sekian dari paparan saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Khoirunisa. Kepadanya saya persilakan. Langsung saja, yaitu mengenai konsep-konsep utama dalam filsafat ilmu. Yang pertama ialah empirisme dan rasionalisme. Empirisme adalah teori pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan diperoleh terutama melalui pengalaman indrawi. Empirisme menekankan observasi dan eksperimen sebagai cara utama untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya ialah pengamatan alam. Pengetahuan tentang gravitasi yang diperoleh melalui pengamatan apel jatuh dari pohon oleh Isaac Newton. Rasionalisme adalah teori pengetahuan yang menekankan bahwa akal dan logika adalah sumber utama pengetahuan. Terlepas dari pengalaman indrawi, rasionalisme menekankan dedukasi logis dan pemikiran analitis. Contohnya ialah matematika dan geometri. Pengetahuan tentang fenomena Pitagoras yang diperoleh melalui dedukasi logis tanpa memerlukan pengalaman indrawi langsung. Nah, yang kedua ialah verifikasi dan falsifikasi. Verifikasi adalah konsep yang menyatakan bahwa suatu teori atau hipotesis dianggap ilmiah jika dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya melalui observasi dan eksperimen. Contohnya ialah pengujian hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah bahwa air mendidih pada 100 derajat Celcius pada tekanan atmosfer standar dapat diverifikasi melalui eksperimen laboratorium. Klasifikasi yang diusulkan oleh Karl Popper adalah konsep yang menyatakan bahwa suatu teori dianggap ilmiah jika dapat diuji dan berpotensi untuk dibuktikan salah. Sebuah teori yang tidak dapat diklasifikasi dianggap tidak ilmiah. Contohnya ialah teori realitas Einstein. Teori ini dapat diuji dan diklasifikasi melalui eksperimen seperti pengamatan
lengkungan cahaya bintang selama gerhana matahari. Nah, yang ketiga ialah paradigma dan revolusi ilmiah. Paradigma adalah kerangka kerja atau model berpikir yang mendasari praktik ilmiah dalam suatu komunitas ilmiah pada suatu waktu. Paradigma mencakup teori-teori metode standar yang diterima secara umum. Contohnya paradigma Newtonian, paradigma fisika klasik yang didasarkan pada hukum gerak Newton dan berlaku selama beberapa abad sebelum digantikan oleh paradigma realitas Einstein. Revolusi ilmiah. Revolusi ilmiah adalah perubahan mendasar dalam paradigma ilmiah yang terjadi ketika paradigma yang ada tidak lagi mampu menjelaskan fenomena-fenomena baru dan paradigma baru muncul untuk menggantikannya. Contohnya ialah revolusi Kopemikan, pergeseran dari model geosentris bumi sebagai pusat alam semesta ke model heliocentris matahari sebagai pusat yang diusulkan oleh Nicolaus Copernicus. Konsep-konsep utama dalam filsafat ilmu, empirisme dan rasionalisme, verifikasi dan klasifikasi, serta paradigma dan revolusi ilmiah memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami bagaimana ilmu pengetahuan berkembang dan beroperasi melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep ini. Kita dapat mengapresiasi dinamika kompleks yang terlibat dalam pengembangan dan perubahan pengetahuan ilmiah. Sekian dari saya kembali ke Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sri Ramadhani. Padanya saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu definisi metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah seperangkat prosedur atau sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam rangka memperoleh pengetahuan. Metodologi mencakup berbagai pendekatan, strategi, dan teknik yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis. Ada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, Criswell, yaitu mendefinisikan metodologi penelitian sebagai rencana dan prosedur yang meliputi langkah-langkah luas dan asumsi yang didasarkan pada metode detail pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Yang kedua, Kotari menjelaskan metodologi penelitian sebagai cara untuk secara sistematis memecahkan masalah penelitian dengan mencakup logika di balik metode yang dipilih. Selanjutnya itu Saunders, Lewis, dan O'Neill menggambarkan metodologi penelitian sebagai lapisan-lapisan yang meliputi filosofi, pendekatan, strategi, pilihan, waktu, teknik, dan prosedur. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi keempat akan disampaikan oleh Saudari Fadila. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, jenis-jenis penelitian. Penelitian yang pertama yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau manusia melalui metode yang memungkinkan pengumpulan data mendalam dan kontekstual. Metode yang pertama itu wawancara mendalam, yaitu menggali pengalaman, pandangan, dan perspektif individu. Kedua yaitu observasi partisipan, yaitu peneliti ikut serta dalam kegiatan sehari-hari subjek untuk mengamati perilaku dan interaksi. Ketiga yaitu studi kasus, yaitu analisis mendalam tentang individu, kelompok, atau fenomena tertentu dalam konteks nyata. Contohnya yaitu studi tentang bagaimana budaya perusahaan mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Selanjutnya yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif berfokus pada pengukuran dan analisis numerik dan data yang dikumpulkan melalui metode statistika dan eksperimental. Metodenya yang pertama yaitu survei, yaitu mengumpulkan data melalui kuesioner yang dibagikan kepada sampel populasi.
Kedua yaitu eksperimen, yaitu menguji hubungan sebab akibat antara variabel dengan manipulasi dan kontrol kondisi tertentu. Yang ketiga yaitu analisis statistik, yaitu menggunakan teknik statistik untuk menganalisis data numerik dan menguji hipotesis. Contohnya yaitu survei untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk tertentu dan menganalisis data menggunakan regresi linear. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu langkah-langkah dalam penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Menentukan masalah atau pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik adalah langkah pertama dalam proses penelitian. Masalah penelitian harus relevan, dapat diukur dan memiliki nilai untuk diselesaikan. Contohnya, masalah, apakah penggunaan media sosial berdampak pada produktivitas karyawan di tempat kerja? Nah, yang kedua adalah tinjauan literatur, mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang relevan untuk memahami konteks penelitian. Tinjauan literatur membantu mengidentifikasi celah dalam pengetahuan yang ada dan menentukan dasar teoritis untuk penelitian. Contohnya, mencari artikel jurnal, buku, dan sumber akademik lainnya yang membahas dampak media sosial pada produktivitas kerja. Selanjutnya, desain penelitian. Merencanakan bagaimana penelitian akan dilakukan, termasuk metode pengumpulan dan analisis data. Desain penelitian harus mencakup pilihan metode, strategi sampling, alat pengumpulan data, dan prosedur analisis. Contohnya, desain survei kuesioner online dengan kuesioner online untuk mengumpulkan data dari karyawan di berbagai perusahaan. Yang keempat yaitu pengumpulan data. Melakukan pengumpulan data sesuai dengan metode yang telah direncanakan. Proses ini harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan keandalan dan validitas data. Contoh, menyebarkan kuesioner online kepada sampel karyawan dan mengumpulkan respon mereka. Selanjutnya, analisis data. Menggunakan teknik statistik atau analisis tematik untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Analisis data ini membantu menjawab pertanyaan penelitian yang menguji hipotesis. Selanjutnya, interpretasi hasil. Menafsirkan hasil analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Interpretasi hasil harus dikaitkan dengan literatur yang ada dan kerangka teoritis penelitian. Selanjutnya, pelaporan dan publikasi. Menulis laporan penelitian yang mencakup latar belakang, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Laporan ini kemudian dipublikasi untuk berbagi temuan dengan komunitas ilmiah dan masyarakat luas. Sekian dari kami kelompok 5. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.